Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan segenap pengurus Majelis Taklim Al-Hasna yang dirahmati oleh Allah, kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali pengajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Beberapa menit yang lalu dapat WA dari saudara kita yang ada di Mekah. Beliau berkata, minta doanya nanti insya Allah kita dijemput untuk mulai tarwiyah. Ya Allah, prosesi haji akan segera dimulai. Yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun, 4 hari ini akan segera datang. Maka ya Allah, saya bersyukur sekali kalau hari ini saudara-saudara kita di Mekah diberi kesempatan. Bahkan ada jaminan kalau mereka di Arafah, kemudian mereka berdoa, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan membebaskan mereka dari api neraka. Maka ya Allah, kita bersyukur hari ini jasad kita tidak berada di Mekah, Madinah. Hari ini jasad kita tidak berada di tanah suci untuk melaksanakan haji, tapi alhamdulillah siang hari ini kita diringankan langkahnya untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita tidak jauh dengan apa yang akan Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang sedang berhaji, Bu. Maka patut kita lakukan di sepanjang bulan Zulhijjah ini, utamanya di 10 hari di awal. Kita ngecek dari pagi sampai sore. Yang kita lakukan itu apa? Tadi pagi bangun ngapain, paginya ngapain, apa yang kita lakukan? Adakah aktivitas kita itu bermanfaat? Lalu ditanya lagi, manfaat untuk pribadi atau manfaat untuk orang banyak? Terus bertanya, adakah yang kita lakukan itu adalah maksiat? Adakah yang kita lakukan itu menyia-nyiakan waktu? Supaya ketika yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, kita cepat-cepat muhasabah. Astaghfirullahaladzim, ini bulan Zulhijjah loh, kita kok malah berbuat maksiat. Semestinya yang kita lakukan adalah kebaikan, lagi kebaikan. Syukur-syukur kebaikannya itu naik tingkatnya, bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk umat, untuk orang lain. Maka ya Allah, ridhoi duduk kami siang hari ini. Semoga duduk kita siang hari ini menjadi duduk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegas memberikan nasihat kepada kita semuanya. Beliau bersabda, sekali-kali siapapun yang diberikan kemampuan lalu tidak mau menyembelih binatang kurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku, kata Nabi. Maka ini anjuran yang luar biasa, Ibu. Sunnah yang dimuakatkan, ditakkidkan, supaya kita semuanya itu berdoa kepada Allah, meminta kemampuan untuk mampu menyembelih kurban di bulan Dzulhijjah. Dan satu lagi, menjadi nasihat untuk kita semuanya ketika Allah berfirman, sesungguhnya bukan daging dan darah unta yang akan dapat menjemput ridhonya Allah, tetapi adalah takwanya. Maka kurban dan Idul Adha itu bukan tentang siapa sapinya yang paling besar, bukan tentang siapa yang kambingnya paling gemuk dan paling bagus, tapi kurban itu tentang siapa yang menyembelih binatang kurban dan hatinya paling bertakwa kepada Allah. Maka kurban itu adalah momen untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka patut kita cek, sudahkah selama ini
Idul Adha, Idul Kurban, disembelihnya binatang kurban yang jumlahnya banyak di Wonosobo sudah membuat masyarakat Wonosobo berubah menjadi arah yang lebih baik. Karena inti dari kurban itu mendekat. Mestinya umat Islam itu setelah hari raya Idul Adha perilakunya lebih dekat kepada Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ingat, bukan tentang siapa yang paling besar hewan kurbannya, tetapi tentang siapa yang paling takwa saat menyembelih binatang dan saat beribadah selama bulan Zulhijjah. Maka ya Allah, semoga duduk kita di sini menjadi wasilah untuk kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan, hanya ingin berbagi. Judul kajian yang kami angkat itu setan dalam rumah tangga. Sejatinya setan tidak hanya ada di dalam rumah tangga, tetapi ada di mana-mana. Bahkan di majelis pengajian seperti ini ada setan enggak, Bu? Oh banyak. Ya setannya juga derajatnya gitu, rajin ngaji gitu, Bu. Ada yang digoda ngantuk, ada yang digoda nggak fokus, ada yang digoda selak cepet-cepet pengen pulang, macam-macam, Bu. Setan itu ada di mana-mana. Dan ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ketika Allah berbicara tentang tata cara setan menjerumuskan manusia, Allah itu tidak menggunakan kata tunggal, tapi Allah menyebut, berfirman dengan khutuwat yang artinya jalan-jalan setan. Jadi setan itu menggoda kita tidak melalui satu jalan, tapi berjalan-jalan. Maksudnya banyak jalan. Oke, ibu itu ketoke nek digoda kon orang ngaji angel, digoda yang lain. Ibu itu kayaknya kalau digoda suruh ngelepas jilbab gak mungkin, digoda dengan yang lain. Ingat, godaan setan dalam Al-Quran disebutkan dengan khutuwatis syaitan, jalan-jalan atau perangkap-perangkap setan. Gak cuman satu. Ini sekaligus menunjukkan setan itu kreatif, inovatif, napa meleh Bu? Sing burine if. Tidak mutungan. Nah, kalau kita kan ada apa-apa sedikit langsung napa? Oh, setan enggak mutung. Enggak bisa digoda jilbab, digoda sama suami. Enggak bisa digoda sama suami ke anak, enggak ke anak, ke orang tua, enggak ke orang tua, ke tetangga. Setan enggak pernah putus asa. Anti mutung. Dan setan itu sangat inovatif dan kreatif. Ada seorang ibu di satu benua memakai pakaian muslim, tapi dibuat oleh setan saking kreatifnya pakaian muslim tapi transparan. Muslim betul, gamis tapi ketat. Berjilbab betul tapi transparan. Itulah salah satu bukti setan itu kreatif. Dan hati-hati Bu, setan itu paham sekali dengan Al-Quran, dan setan itu paham sekali dengan Al-Hadis. Bahkan satu riwayat yang sangat masyhur sering disampaikan guru-guru kita, setan pernah menemui Abu Hurairah dan mengajarkan beliau satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Jadi setan itu paham Quran, tetapi menjerumuskan supaya kita ketika membaca Al-Quran bukan karena Allah tetapi karena yang lain. Maka ibunda hati-hati. Intine setan ke pol pintere, pol kreative, pol inovative, dan boten nate mutungan. Nah, jangan, tapi kan kita lebih kuat, nanti kita jadi kayak menganggap enteng. Dan sekarang itu ada bon cabe, simbolnya itu apa Bu? Merah-merah, terus ada sungunya. Kita itu kalau seperti itu seolah-olah setan itu pedesnya hanya seperti apa? Seperti bon cabe, selesai Bu. Nah, belum lagi makanan-makanan yang dijuluki belakangnya dengan apa? Jadi pedesnya hanya segitu Bu, panasnya hanya segitu, merahnya hanya segitu. Kita lupa bahwa setan itu liciknya luar biasa. Maka mari kita melihat dari mana setan itu masuk menggoda rumah tangga seseorang. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan setan itu masuk ke dalam rumah kita
dan ke dalam hati kita melalui beberapa pintu. Pintu yang pertama dimasuki setan adalah mata. Apa Bu? Mata. Masya Allah. Dengan apa? Kata beliau, setan akan masuk dalam kehidupan kita ketika kita terlalu banyak memandang. Apa Bu? Nah, bahasa Wonosobo nih, kokean nyawang. Apa Bu? Nyawang. Masya Allah. Qul, ada 2 perintah. Lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Surah Nur ayat ke-30. Katakan kepada laki-laki mukmin, laki-laki yang beriman. Apa kata Allah? Tundukkan pandangan mereka dan jagalah kemaluan atau fard. Itu tadi perintah untuk laki. Kita sering salah kaprah. Seolah-olah yang diminta untuk menundukkan pandangan itu hanya laki-laki. Padahal ayat selanjutnya, wa qul lil mu'minat, dan katakan kepada orang perempuan mukminat, perempuan yang beriman, mereka pun diminta untuk menundukkan pandangan. Jadi perintah menundukkan pandangan itu untuk laki-laki atau untuk perempuan? Sementara ini kita memahami wong lanang nek mero wong wadon, pandangan pertama apa Bu? Halal. Pandangan yang kedua, nah maka disuruh perempuan pun demikian. Hati-hati melihat yang di luar sana yang tidak boleh kita lihat lalu kita pancelengi. Sama, perintah untuk menundukkan pandangan itu jatuh kepada laki-laki dan perempuan. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapat dan nasihatmu terhadap pandangan yang tidak disengaja? Pandangan yang tidak disengaja. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Palingkanlah, padahal melihatnya tidak sengaja. Saya lupa nama sahabatnya. Beliau pernah melihat seorang wanita Ansor mandi tanpa sengaja. Lalu beliau kemudian pergi mengasingkan diri selama berhari-hari dan tidak berani menemui siapapun. Bayangkan Bu, kalau beliau bermaksiat, melihatnya tidak sengaja, tetapi beliau tidak mau bertemu dengan siapapun. Lalu sahabat itu menyembunyikan diri karena takut ada ayat yang akan turun dari Allah untuk menegur laki-laki ini. Jadi sahabat Rasulullah luar biasa. Begitu berbuat maksiat tidak berani ketemu siapapun. Kalau hari ini kita berbuat maksiat, setelah itu malah Ustazah Eva parah meleh, lebar berbuat maksiat ngisi ngaji. Masya Allah, astaghfirullahaladzim. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sekarang bicara tentang nyawang. Nun sewu, wong wadon niku nek sering nyawang, maka yang akan dicabut pertama itu adalah nikmat syukurnya. Contoh, ibu pergi ke rumah orang, lalu ibu melihat rumah orang itu bagus, kita sawang. Umai apik temen perabotane, apik temen, kembange, fase, penataane, kamare, umai amba, apa-apane apik, nyawang, disawang, kemudian masuk ke dalam hati kita. Kemudian hati kita berkata, ya Allah, kapan ya nyong bisa kaya? Akhirnya ketika pulang, yang dicabut pertama dari orang yang banyak memandang itu adalah rasa noponya Bu? Syukur. Itu baru rumah. Belum mandang orang, ya Allah wis ayu, mobile api, ketoke duite ora nono serine, ketoke pengen tuku apa wae mbak kae bisa, bojone ya ganteng, dilalah anake ya ayu, juara. Pulang demi Allah nggak akan ada kenikmatan. Kenapa? Rasa syukur kita dicabut karena kita membanding-bandingkan.
Maka pernah cerita ini kami kisahkan. Seorang perempuan datang arisan ke rumah temannya, melihat rumah temannya yang luar biasa indah. Dia berkata, ya Allah, umah kamare yang kene ya, ora kaya nggon nyong, sempit banget. Hati-hati Bu, itu kalimat kufur. Kalimat apa Bu? Dan itu adalah kalimat yang akan mengantarkan kita ke depan pintu gerbang api neraka. Lalu kita masuk kamar mandinya, melihat kamar mandi yang bagus dengan aksesoris yang luar biasa. Kita berkata lagi, ya Allah, apik temen ya, kamar mandi WK yang kono. Boro-boro nyong ruang tamune bisa apik, wong kue saking sugih kamar mandine we apik. Syukurnya hilang lagi, lawannya syukur itu kufur. Dan Rasulullah sudah mengkonfirmasi perempuan banyak masuk neraka karena banyak kufur. Keluar kamar mandi, lihat tempat tidurnya, Masya Allah, spray ini, ya Allah, nikone napa jenenge, tempat tidure BTW tuku napa nggih nek iki ya IKEA ngono bukan ya. Nek ora ya Aceh apa Informa. Nah, ora kaya kasure nyong warisane simbah. Kasur napa? Kasur kapok. Ibu cek sekarang orang yang kena saraf disuruh tidur di kasur empuk atau kasur yang atos. Bukan hanya kasur, disuruh tidur di triplek, Bu. Ya, Bu. Kurang syukurnya. Akhirnya apa? Ketika kita terlalu banyak memandang, kita akan membandingkan yang kita lihat dengan apa yang kita lihat di rumah. Akhirnya melihat rumah nggak enak, melihat suami nggak enak, melihat anak nggak enak. Kayak kok berprestasi banget yo, Masya Allah. Hati-hati Bu, itu baru urusan dunia, nuwun sewu. Bahkan terhadap urusan ketaatan, kalau kita terlalu banyak memandang nanti hilang syukurnya. Contoh, melihat suami orang rajinnya luar biasa pergi ke masjid. Angger urung adzan wong lanang kuwe pun mangkat meng masjid. Wis adzan komat ngimami, buka masjid, nutup masjid. Sementara suami ibu nama Bu? Nama Bu? Masih begitu ibu memandang itu dengan ya Allah, wong ka Masya Allah. Ya ini wis meng masjid. Melihat yang di rumah masih di tempat tidur, terlalu banyak memandang, akhirnya enggak disyukuri. Semakin tidak bersyukur, bukan nikmat yang akan Allah tambah, tetapi justru kesengsaraan dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati. Kenapa banyak permasalahan dalam rumah tangga kita? Ibu kurang bersyukur. Selalu membandingkan yang ada di rumah itu dengan yang kita lihat di luar. Di luar lihat apa, pulang yang dilihat berbeda, hilang syukurnya, membanding-bandingkan. Belum tentu terucap, tetapi di hati bergolak. Ya Allah, lihat suami orang ngasai, jujukna anak, belanja, napa meleh, nyaponi, memeni, misalnya garwanya ibu. Ada yang berkata boro-boro, misalnya begitu. Kalimat boro-boro itu kalimatnya perempuan yang tidak bersyukur. Dan itu yang akan mengantarkan kita ke depan pintu gerbang neraka, Bu. Jadi setan rumah tangga bukan, jangan cari setan di luar dulu, Bu. Kalau Ustazah Eva dicurhati perempuan, Ustazah suami saya begini. Pertanyaan pertama saya satu. Dulu ibu ketika menikah orang tua ridho enggak? Sudah mulai begini. Iya sih Us. Pertanyaan kedua. Ibu sama suami dalam hidup rumah tangga ada enggak aturan-aturan Allah yang dilanggar? Dalam mencari nafkah, dalam berpakaian, dalam bergaya hidup. Mulai diam. Mau curhat malah. Tiga. Ibu kalau di rumah banyak bicara atau lebih banyak diam? Rata-rata pertanyaan itu saya lempar, jawabannya banyak bicara. Pertanyaan keempat, ibu di rumah ngeyelan atau manut? Rata-rata jawabannya. Jadi mohon maaf ibu, kenapa Ustazah Eva kalau ngaji nggak pernah belain laki-laki? Karena saya perempuan. Supaya kalau pulang ke rumah mau ngeyel suami, kelingan dengan apa yang saya sampaikan di masjid ini. Jangan cari setan di luar dulu.
Kadang-kadang setannya itu timbul dari hati kita yang nopo, yang hilang syukurnya gara-gara terlalu banyak memandang. Belum lagi ditambah non sewu, sing jenenge teng HP niku ontene wong nganggo dasi, rupane ganteng, montore apik. Kondor bojone dihadiahi bunga. Semakin ibu banyak melihat yang di sini, syukurnya semakin sedikit. Karena yang kita lihat di sini tidak sesuai dengan apa yang kita jumpakan di mana? Di rumah. Maka kita akan terus membandingkan, hidupnya itu membandingkan. Ketemu teman, ya Allah alhamdulillah bojone nyong lah mbak, ya Allah. Nek isuk mbak nyong urung ngopo-ngopo. Wis mencet mesin cuci, wis memeni, wis ngerewangi nyong, ya Allah. Mangkane nek nyong saya ajek di peceti. Langsung ibu di hatinya langsung gimana bu? Ya Allah. Kadang-kadang nuwun sewu, beberapa perempuan sengaja posting di grup keluarga postingan yang ditujukan untuk menyindir suaminya. Mohon maaf lahir batin. Hati-hati bu. Terlalu banyak nyawang. Jadi perintah untuk menundukkan mata nuwun sewu, bukan perkara lawan jenis. Wong lanang nek nyawang wong wadon kon itu jelas. Wong wadon nek nyawang wong lanang titik kagungane kan. Tetapi menundukkan pandangan itu dalam segala aspek, bahkan dalam ketaatan orang lain nuwun sewu. Melihat orang lain suaminya bacaan Qur'annya bagus, insyaallah. Ngagem-agemane piye nek ditakoni apa wae ngerti, dipandang terus, maka kita akan kurang syukurnya. Maka hati-hati ibu, kalau terlalu banyak memandang, nanti syukurnya dicabut sama Allah. Sesama perempuan nih, nyawang wong wadon liya, ya Allah mbak kae ka kulite apik temen ya Allah. Kulit ka ora nana? Ora nana prige-prigene, ya Allah wis alus, nek go klambi rasane disawang. Itu belum memandang laki-laki, maaf. Kadang dengan sesama perempuan kita memandangnya, muncul tidak syukur dalam hati kita. Yang embane langsing kaya mbak kaya ampre nek nganggo apa-apa dadi luwes. Yang embane ayu kaya mbak kaya ampre nek go kodong kaya kono bentuke. Sekarang ada kudungnya siapa itu artis yang gini bu? Nah gini bu, ya kan? Ibu kan cok membayangkan nek nyong nggo kudung kaya ngono bentukane, masya Allah. Tapi mbak kaya dasar wong ayu, nek nggo kudung kaya ngono, wit tetep timbul lagi perasaan nggak syukur bu. Kita lupa satu ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nun sewu anak. Ini bu-ibu yang anaknya masih kecil-kecil atau bahkan sudah dewasa sekalipun, melihat anak orang lain hafalan Qur'annya banyak, sekolahnya pinter, apa-apa juara. Kalau ada khotmil, kalau ada wisuda, borong piala. Sementara putranya ibu nggak dapat piala, tidak juara, hafalannya biasa-biasa saja, langsung muncul di hati ini apa bu? Belajar sudah. Nah, itu orang tua bu, masya Allah. Hati-hati, anak orang lain terlalu banyak kita pandang, hilang syukur kita kepada anak kita sendiri bu. Itu suami, itu anak, mandang rumah, mandang kendaraan orang lain, mandang kecantikan orang lain, bahkan mandang ketaatan orang lain. Kalau mata kita tidak, ya Allah, ditundukkan pandangan mata kita, hilang syukurnya. Maka setan pertama di dalam rumah tangga itu, saya nggak mau bicara tentang bapak-bapak, wong yang saya hadapi non sewu bu. Setan pertama di dalam rumah tangga itu karena istri terlalu banyak nyawang, terlalu banyak melihat. Weruh fotone wong is bengong. Maer temen ya ki lu ngameng di jamaem apa, anggon-anggone ampun koken nyawang. Maka ketika kami kemarin kami sharing dengan guru-guru tentang pendidikan di Finlandia, negara yang memiliki tingkat kualitas pendidikan terbaik di dunia bu. Ternyata bu, guru-guru dan siswa itu diberi kesempatan untuk mengosongkan.
Jadi sebelum ketika pergantian pelajaran, anak-anak itu diberi waktu 10 menit untuk bermain, untuk lari-lari, apa nyanyi, apa gedumrengan sampai kosong. Saya itu selesai. Sudah, yang belum selesai bicaranya selesaikan, yang belum selesai mainnya selesaikan. Setelah itu membuat kesepakatan, sekarang kita belajar ya, Bu. Coba ya Bu, kita tuh kadang nggak selesai. Mandang di luar, tidak kita selesaikan, pandangan itu dibawa kemana? Dibawa ke rumah. Sampai sare pandangan itu masih terngiang-ngiang. Pak Kayo kaya ngono, Mbak Kai penak temen bojone kaya apa. Mila mulai hari ini stop ampun koken nyawang. Nomor 2. Dan sebelum yang nomor 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fal ainani zinahuma an-nadhar. Dan kedua mata itu zinanya dengan melihat. Dados zina itu jangan hanya kita maknai zina itu bertemunya maaf 2 kemaluan. Tetapi mata menikmati pandangan yang bukan miliknya. Wong kok saja ganteng temen, Bu. Saya kalau nggak sengaja melihat laki-laki berusaha astagfirullah. Nek wani kasih mripate deke nyawang, berarti nyong ya bojone gapan wani nyawang wong liya. Jadi dibalikkan gitu, Bu. Ngetipnya saya. Nek deke wani nyawang wong liya, berarti bojone deke ya wani nyawang wong wadon liya. Lalu kita tundukkan mata kita. Yang kedua, nembe kakean nyawang. Nomor kalih, kakean ngomong. Masya Allah. Nggih nun sewu nek sing pendiam. Tapi umumnya wanita itu banyak bicara. Ibu sehari berapa kosakata, Bu? Kan Ustazah Eva berapa kali menyampaikan? Kalau bapak-bapak dalam ilmu komunikasi itu 10 sampai 12 ribu. Tapi kalau ibu-ibu dalam satu hari stok katanya itu 20 ribu. Nun sewu kadang kurang nyilih nggon kancane. Kancane sing merem, sing menengan dina apa, Bu? Diseleh. Nun sewu, Bu. Kula nek teng desa, ning niki mboten desa niku kula. Desa benua Antartika. Ibu ngertos wong rewang? Sing ditugeli beleh bawang. Sing domongaken apa? Domongaken apa? Sing ditugeli bawang. Yang dibicarakan bisa apa, Bu? Nun sewu. Sing dikepeli napa? Lemper. Sing diceritakan iki lemper bahane enak temen yo iki napa-napa, Bu? Napa sing duwe gawe, napa tanggane, napa sing ibu-ibu ra tau rewang, ibu-ibu sing angel dijak pengajian, ibu-ibu sing angel dijak urunan, yang dibicarakan itu. Maka kadang-kadang nuwun sewu, acara besar kalau kita nggak hati-hati nggak dapat pahala. Dapat apa, Bu? Dapat dosa karena terlalu banyak apa? Rasulullah sampun bersabda, "Falyakul khairan aw liyasmut." Nek mboten saged matur ingkang sae aluwong, amati perintah ini. Disuruh bicara dulu, mboten disuruh meneng. Rasulullah meminta kita bicara, tapi bicara yang apa? Kalau kamu nggak bisa bicara yang baik, lebih baik bukan diam. Diam itu lebih baik, bukan. Rasulullah itu perintahnya bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, maka bukan terus napa? Ya kan makanya Rasulullah kan meneng. Bukan. Kalau ada kebaikan harus diapa? Disampaikan. Kalau ada kemungkaran harus kita ingatkan. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, apakah ada yang lebih banyak menjerumuskan an-nasa finnari ala wujuhihim au qala ala manajirihim, kecuali apa? Kecuali lisan. Hadis riwayat Tirmidzi. Apakah ada yang lebih banyak yang menjerumuskan manusia ke dalam mereka, mukanya itu dimasukkan ke dalam neraka, kecuali oleh sebab napa, Bu? Lisan. Banyak pahala kita yang gugur gara-gara ini, Bu. Kadang pun deleng-eleng dempet metu, Bu. Astagfirullahaladzim. Kadang sedekah yang sudah kita simpan, kita nggak bicara, saking gempungnya dipanasi uang kang ngomong kayak gue temen yang pahan kayak oron misalnya gitu, Bu. Akhirnya apa, Bu?
Kemecap. Wong gak orang ngergai temen ya. Ujarnya orang ngapa-ngapa. Misalnya kita emosi terpancing orang lain, akhirnya yang sudah kita sembunyikan diapakan, Bu? Berapa banyak pahala kita yang hancur. Haji misalnya, kayak kemarin di Adipura itu. Wong nek pengen hajine mabrur, lebar haji langsung mati kata ustadznya, Bu. Niku nek pengen hajine mabrur, lebar haji langsung mesti mabrur. Kata beliau, janji lebar haji ikan orep. Niki napa, Bu? Pengen umroh mabrur, lebar umroh mati. Mabrur umrohnya. Tapi kalau habis umroh masih hidup, potensi kerusakan amal kita adalah dari mana? Dari lisan. Ini tentang banyak bicara di rumah tangga. Kemarin saya ketemu dengan seorang ibu. Beliau punya kebiasaan setiap bulan beliau tukeran kertas. Jadi dia nulis, gara-garanya pertamanya dia tuh uring-uringan. Lawang dinebe jeduer kali ngasai. Wah, anaknya yang orang ngerti apa-apa, sini cepet, bang gitu. Terus suaminya, kenapa sih, Bu? Terus istrinya bilang, Mbak lihat sibuknya kayak gini loh, Mbak tahu Mbak bantu. Oh gitu, pengen dibantu aku. Ngomong baik-baik bisa nggak? Gitu. Ngomong baik-baik bisa? Akhirnya beliau memutuskan dengan suami beliau, setiap bulan itu ada kertas, Bu. Aku nggak suka dari papa kalau papa bla 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 bla. Kalau papa bla 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 bla. Suaminya juga nulis, aku nggak suka dari mama bla 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 bla. Akhirnya menjadi rutinitas tukeran, Bu. Ini menurut saya inspiratif, Bu. Daripada ibu terlalu banyak bicara. Non sewu, ada yang sampai rumah itu ngeluwihi Ustadzah Eva ling ceramah kali karwane, Bu. Quran hadis metu kabeh. Bojone ora mung masjid ceramai, bojone ora gelem maca Quran ceramai. Bojone lara ceramai pen luweh saking ustadzah, Bu. Mulane bener niku berarti sukses saling mulang, Bu. Dugi dalem ibu nyeramai. Bu, laki-laki itu pemimpin. Pemimpin itu tidak suka didikte. Dia sukanya napa? Mendik. Pemimpin tidak suka digurui karena jiwanya pemimpin itu adalah guru dan menguasai. Maka di rumah kalau kita terlalu banyak begini, itu yang akan mendatangkan jendela setan yang kedua. Ngeten iki, Bu. Ya. Walaupun rikine pripun, Bu? Kados nika rasane mendel. Diam. Karena ketika kita bicara kemungkinan kata-kata yang akan kita keluarkan kata-kata yang napa? Kata-kata yang buruk yang setelah kita ucapkan akan menjadi penyesalan. Coba latihan ngenjang. Pokoknya aku rarap komentar. Mohon maaf, kemarin ada video yang saya lihat dari postingan teman. Seorang istri di hutan, bawa kayu, dia diminta oleh pelatihnya untuk mengungkapkan apa? Emosi kepada suaminya katanya. Terus dia, terus kayunya diapakan? Saya bilang, kalau orang paham agama nggak akan sampai seperti itu, Bu. Orang Islam itu ngudung, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gini saya, Bu. Bojone nyong pahan kayak asli nih pol sebelin deh bojo kayak nyong, Bu. Kita kan suka nggak adil. Perempuan itu seolah-olah makhluk yang paling dizolimi di alam keluarga, Bu. Makanya di pengajian kemarin muncul laki-laki kalau datang ke rumah keluarga dadi rojo, wong wadon nek teko nang keluargane wong lanang dadi, itu kan kalimatnya perempuan. Itu mesti kalimat muncul dari nun sewu, Bu. Memang laki-laki itu raja, kenapa, Bu? Siapa yang wajib memberikan nafkah? Laki-laki dapat 2 bagian kalau dia dapat warisan. Tapi kalau orang tuanya tidak mampu, warisan itu harus dibagi kepada siapa? Kalau adik kakak perempuannya tidak mampu, suami kita pun punya kewajiban untuk menafkahi mereka. Kalau ada ponakan kita yang yatim dan itu adalah saudara kandung dari suami kita, maka suami kita berkewajiban untuk menanggung nafkah anak yatim itu. Itu Islam. Maka laki-laki itu tugasnya berat, lah kok ditambah beban oleh ibu. Jadi jangan menjadi makhluk yang paling merasa dinamo, Bu. Suami kita tuh juga sedih sebenarnya punya istri kayak kita, Bu.
Ukur nek wong lanang ke nun sewu mboten dina apa, Bu? Tidak diungkapkan. Aslinya ya pol menderitane, Bu. Kadang-kadang saya bertanya begini ya. Ayah ridho nggak sih sama bunda? Ngapain tiba-tiba nanya seperti itu? Ya nanya aja. Ayah ridho nggak sih punya istri kayak bunda gitu, Bu? Dan kemarin di Adipura kan gitu ya, Bu. Jamaah bapak-bapak di sana, ibu-ibu di sini. Bapak-bapaknya ditanya, Pak, ngenjang jenengan teng swarga ajeng kali garwane napa ajeng kali bidadari? Jawabannya napa, Bu? Ngantos ping 3 Ustadz nanglet niku, Bu. Ulangi lagi, mbokan saya salah survei. Di Temanggung sudah saya survei, di Cilacap sudah saya survei, di Purwokerto saya survei. Sekarang saya survei di Wonosobo, tak baleni, Pak. Benjang teng swarga badhe kali garwane napa kali bidadari? Jawabannya napa, Bu? Bagi Ustadz itu bercanda. Bagi bapak-bapak yang mendengarkan, tapi bagi saya mak jelebuk. Astagfirullahaladzim. Aja-aja bojone nyong pahan pengen karo mben nek ketemu kula teng swarga dening deke maning. Bukan si ganti ya nang donya is karo deke kan nang akhirat gen karo deke maning lho, Bu. Saya sampai kayak gitu. Ya Allah, besok panggere bojone nyong nek ketemu nyong dening deke maning ya Allah. Itu PR buat kita. Gimana caranya kita menjadi istri yang membahagiakan? Jangan banyak bicara, Bu. Kula keteng griya kadang nonton wong tuku lawang, sing mangkat wong lanang karo kula nganti isin kadang, Bu. Sing wadon, gur meleh lawang. Meleh lawang kamar mandi. Siji karepe buka kang kiwa, siji karepe buka siji karepe warnane ora cocok nek kowe, Bu. Ya cocok wong tembok iki. Kasih akhirnya saya masuk malu saya sebagai makhluk yang bernama perempuan, Bu. Ya Allah, gedene meleh lawang leng ayel-ayelan. Ya Allah ya Rabbana, Bu. Makanya Ibu pernah lihat postingan toh? Ini kalau ada satu gerai gitu ya minimarket, laki-laki itu kalau beli minum, ini pintu masuk tuh langsung jujuk rak, Bu. Dek langsung rak. Dek ke kasir langsung keluar. Tapi kalau Ibu masuk pintu, setiap rak diapain? Diputeri. Kesini terus. Wes arep tekan kasir, balik maneh. Baru keluar. Coba gambar petanya. Maka perempuan itu masuk supermarket itu petanya wer. Kalau laki-laki enggak, Bu. Kenapa? Banyak bicara. Sudah beli misalnya, sampai rumah dikomentari, jebul ora apik ya. Long mau nang kono ketoke apik banget, jebule larang jah. Terlalu banyak bicara. Nah, hati-hati. Sudah, jangan pinjem punya tetangga. 20.000 itu kalau sudah dimaksimalkan Ibu sudah kebangetan, Bu. Suami diceramai di ini mbok tangi, isuk wagen nglepapung kayak rekoh karo anake. Enggak perlu, cukup saya wakilkan ceramah, Ibu di rumah jangan ceramah. Jangan sampai ada bapak yang WA ustazah asline bojone kula ngaos napa mboten. Lah napa Pak, barang ngaos teng griya tambah wani kali bojone. Karena kita tahu hadisnya laki-laki yang solih gimana, sampai rumah merasa suami saya itu laki-laki yang tidak, karena tidak sesuai dengan kriteria yang kita pelajari. Bu, ngajinya kita bukan untuk itu. Ngajinya kita di rumah supaya Ibu jangan kebanyakan nyawang, jangan banyak bicara. Ampun koken matur. Ingat jawabannya iya, baik, boleh. Napa, Bu? Iya. Peceti, Bu. Ya, sing nemen ta, Bu? Engko lebar peceti gorengna gedang ya, Bu? Boleh. Lebar gorengna gedang gudukna banyu ya, Bu? Iya. Baik, boleh. Apa, Bu? Iya, baik, boleh. Bu, kula tak bojo maning ya, Bu. Langsung ora oleh. Nek niku ya padha nggih, Bu. Masya Allah. Banyak bicara. Boten sah ngacungi wong liya. Kadang-kadang ada rumah tangga memper lah Pak Kai. Lung bukae Masya Allah. Angger ngendikan. Ya Allah. Gak usah ngacung orang lain. Sudah pulang itu melihat saya terlalu banyak bicara apa enggak ya. Maka irit
Baikllah dalam berbicara, bicara yang baik. Kalau emosi, nangis enggak apa-apa kok, boleh, siapa yang melarang nangis? Nangis. Tapi kalau kita beristighfar insya Allah sudah. Maka Allah memberikan kita sifat itu diantaranya lupa, Bu. Jajal nek boten kelalenan, Bu. Tapi alhamdulillah kelalen pas ngudung kae matur apa ya, walaupun ada yang kelingan gitu, tapi insya Allah banyak lupanya. Maka diantara nikmat sifat lupa itu, Bu, kita melupakan keburukan-keburukan yang kita dapati dalam rumah tangga kita, sehingga kita tidak ungkit dengan apa, Bu? Nah, malah kadang nyong kurang apa meleh sing dadi bojone bapak, nyong kurang keprege. Kula pengen bantu nyemauri garwane ibu, kurange pirang-pirang. Kadang ada perempuan yang dengan pedenya tuh nyong kurang keprege, kurangnya pirang-pirang. Sadar ngomong itu gampang, praktek itu angel. Sudah tahu semuanya itu, Bu. Sudah tahu. Tapi praktek yang sulit bukan berarti mustahil untuk dilakukan. Kita bisa berlatih. Jangan banyak bicara. Nomor 3. Ini mungkin di luar dugaan kita, Bu. Tapi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, perangkap setan yang itu mungkin juga menjadi perangkap setan di dalam rumah tangga kita itu adalah banyak makan. Nun sewu, bahasa gampile, energi rumah tangga kita terlalu banyak difokuskan dalam perkara makan. Nun sewu. Dalam hadis yang panjang, sejelek-jeleknya tempat itu adalah perut yang penuh. Kalau kiai kami dulu, wetengmu le do santri dibagi telu, lil ghida wal ma wal hawa. Saya kelingan banget itu kalau Pak Kiai matur. Al ghida wal ma wal hawa. Perut itu pertama diisi makanan, kedua minuman atau air, yang ketiga sepertiganya diisi udara. Kalau kita full isinya apa? Makanan. Nun sewu. Termasuk budaya itu setan juga, Bu. Kadang kita kalau datang ke kondangan itu nggak terkontrol keinginan kita, Bu. Kabeh pengen akhirnya dibuang. Seburuk-buruk makanan sudah mubadzir, yang diundang orang-orang kaya, orang miskin lihat bekas makanan itu dibuang. Ambil secukupnya. Sing paling dipinginin apa? Sudah cukup. Al-ghida wal ma. Nun sewu. Sederhanakan makan dalam rumah kita. Ning ampun kaya Mbak Eva, isuk megono. Awan kadang bakso dorong, sore luru meleh. Gusti Allah pol adile kula umahe ngarep pasar. Ini ya Allah, saya sambil istighfar. Siang ini suami ditinggal tanpa apa-apa, Bu. Iki nganggep enteng bae kader ngarep pasar pengen apa-apa gari. Masya Allah. Enggak boleh, Bu. Tidak boleh seperti itu. Tetapi tidak boleh membuat rumah tangga kita itu terlalu rumit dalam urusan apa, Bu? Habis energi kita untuk di situ. Meskipun ada nasihat laki-laki itu kenyangkan perutnya, puaskan matanya, dan puaskan kemaluannya. Ini benar. Tetapi ketika kita mentadaburi nasihat Ibnu Qayyim ini, banyak orang menjadi malas karena terlalu banyak makan. Ini berikut yang berhubungan dengan makan. Makan, terlalu banyak makan. Insya Allah. Ini saya belum bisa. Maka ya Allah, ini makanan, Bu. Sebut ini penyakit itu banyak yang datang dari apa, Bu? Perut. Masya Allah. Nun sewu, apalagi makanan yang kita masukkan bukan makanan yang halal. Ya Allah. Kelak akan datang suatu masa di mana umatnya Muhammad tidak peduli lagi dari mana makanannya, halalkah atau haramkah, gak peduli. Banyak istri yang gak peduli suaminya dapat uang dari mana. Yang penting pulang bawa uang yang banyak, tapi istrinya tidak tahu apakah halal. Boro-boro berkah, boro-boro thayyib. Maka yang sudah ngaji, ayo. Kenapa kita meluk suami kita sebelum bekerja supaya dia pulang ke rumah tidak membawa rezeki kecuali yang apa? Yang halal. Bukankah pernah masyhur satu kisah seorang pedagang kain yang senang bersumpah serapah, sampai didengarkan sumpah serapahnya ini oleh seorang ulama.
Wong kok dagang kok sumpah serapah terus. Maksudnya apa? Ini bagus, harganya murah. Tadi sudah ditawar seperti ini tapi belum boleh ini. Terus. Kemudian beberapa tahun kemudian ulama ini mendapati pedagang ini tak lagi bersumpah serapah. Kemudian ditanya, "Wahai fulan, kenapa dulu engkau berdagang dengan banyak bersumpah? Sekarang engkau aku lihat tidak lagi bersumpah." Lalu pedagang ini berkata, "Dulu aku memiliki istri yang ketika aku mendapatkan yang banyak dia merasa kurang, apalagi aku mendapatkan yang sedikit dia mengeluh. Lalu istri saya meninggal. Diganti oleh Allah dengan istri yang luar biasa qanaah, yang ketika saya mau berangkat bekerja dia berkata, 'Wahai suamiku, pergilah engkau bekerja dan kembalilah hanya dengan rezeki yang.'" Ini sekaligus petunjuk bahwa banyak laki-laki yang hidupnya menjadi tidak lurus gara-gara pengaruh tuntutan makhluk hidup yang bernama perempuan. Saya harus begini Pak, gini pokoknya nggak mau tahu, sebulan harus segini. Segini. Itu perempuan dituntut. Maka ibu jangan senang dengan postingan nek pengen istrinya cantik ya tidak punya care, tapi harus skincare, dompet care, kulkas care, kamar care. Jangan lihat postingan yang kayak gitulah. Kalau pengen lihat istrinya cantik itu ibu bersyukur. Orang kalau bersyukur itu walaupun banyak masalah. Saya sering iri dengan perempuan yang rumah tangganya begini, tapi saya lihat wajahnya itu ceria, masih bisa senyum. Ya Allah, alangkah tebal sabarnya Bu. Alangkah tinggi derajat syukurnya. Dia tetap bertemu ceria. Walaupun dia ketika bertemu dengan suaminya di rumah dia banyak nawa Bu. Saya iri dengan perempuan-perempuan seperti itu Bu. Gimana kedudukannya di hadapan Allah. Lalu kita yang ujian rumah tangganya mungkin apa, tapi ngeluhnya luar biasa, syukurnya tipisnya luar biasa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, yuk sederhanakan perkara makan dalam rumah tangga kita. Terus kalau biasa qanaah itu dahar napa mawon raose napa Bu? Enak. Cara bionge kula ilat ke usah gajali sing aneh-aneh. Cara Mbah Mut ke ilat ke aja digajali perkara sing angger ora tahu mambu topoki li ora ngerti jenenge, ngertine tewol karo le. Angger ora tahu dijejeli hamburger li ilat ora ngerti. Hamburger, yaitu petuah orang dulu Ibu, Masya Allah, luar biasa. Sederhanakan, karena kita makan dalam Islam itu untuk menegakkan tulang, supaya ketika kita sholat itu bisa tegak, supaya kita beribadah itu tegak, supaya kita bekerja itu tidak lemesan. Maka salah satunya dengan apa? Masya Allah. Dan jangan lupa, Islam itu sangat memperhatikan makanan. Karena nun sewu, Masya Allah, kita tahu Nabi Adam dikeluarkan dari surga bab napa? Jadi makanan buat orang Islam itu bukan perkara yang sepele. Pastikan suami kita itu penghasilannya dari sumber yang halal. Insya Allah. Kenapa sih kadang orang desa putranya petani, putrane do ya Allah tiang riyen niku Bu. Simbah putrane 10 napa 12 kabeh do dadi wong. Oh, kesederhanaannya luar biasa. Lah ngalas Bu, ngalas luhur kundur, bardur mangkat malih, adzan asar. Saya tak tanya, di ngalas nggelendengi sinten? Coba mau nggelendengi sama siapa? Yang dihadapi boden, sawah, cangkul, pari, wit-witan. Garep ngomong ke sapa? Tapi hari ini ketika kita berada di kantor, meja begini hadap-hadapan mulai. Pemimpin kepala nih misalnya, akhirnya meja-meja yang berhadapan itu menjadi ajang untuk membicarakan, itulah keberkahan. Kulo zaman riyen tuku bakso TikTok itu 150 nih Bu, 150 kilo leng maempol alone minendemen baksone kari dicikiti sedikit-sedikit kados mam enduk mesti putih endengen kuninge. Sekarang anak-anak kita sama bakso no Bu, sepele itu Bu. Semakin banyak nikmat ternyata berkurang rasa nikmat terhadap bakso. Dulu saya kalau makan es krim itu kalau nderek bapak ke Wonosobo Bu, dulu ada salon di Pasar Dokar itu namanya Sari Ayu. Ya itu ya Sri Ayu.
Saya kalau potong rambut itu diajak bapak ibu ke situ, baline tuku es krim. Masa awalnya gomon, Bu. Sekarang kalau es krim, masa. Dulu kalau di terminal Sapen itu jajannya 2. 1 teh kotak, 2 taro. Gitu Bu, disunduki nih kok, jur teh kotak. Pun niku tak nek mboten potato sing bolong-bolong rada tawa. Sekarang ciki jenisnya berapa Bu? Hilang nikmatnya. Terlalu banyak nikmat, syukurnya berkurang. Dulu mainan saya tuh plastik diduduki nggih watu, bungkus jajan diduduki nggih watu kan dadi kraket, jur nek jerone dalai napa nek tumbas ngeten gawe gubuk-gubukan. Anak sekarang nggak ada yang kenal Bu. Jadi kalau kita nggak hati-hati, banyak nikmat, syukurnya kurang, nikmatnya pun berkurang. Sekarang karena lidah kita itu banyak merasa sesuatu, maem napa-napa raose dadi napa? Biasa kabeh orang ana sing istimewa. Sekarang tewol leye itu lebih mahal daripada beras. Coba Bu, seolah-olah sekarang ibu ada restoran mewah dengan kopi kebul Banjarnegara, lebih asik mana makannya? Nah, napa balik teng zaman biyen meleh napa pinten? Tuh Bu, jadi kesederhanaan itu, keberkahannya itu luar biasa. Ngulek sambal econya luar biasa. Orang sekarang makanan pembuka, ya Bu, pembuka itu snack dulu, makanan inti, lebar makanan inti, makanan penutup, lebar penutup, cuci mulut. Mas, ping pinten niku Bu? Masya Allah, ping pinten Bu? Egen pesone warna pinten Bu? Masya Allah, itu. Tapi sekarang orang tuh raose nopo-nopo nikmate kurang. Masya Allah, dulu kayaknya Masya Allah, endok, goreng endok, delei kerambil. Saya ceramah di mana? Dirisi lombok cengis digoreng teng dhuwur pawon. Masya Allah enake. Siki enten cah cilik gelem dilawuhi kados niku Bu. Mboten wonten. Maka mari, ternyata sederhana itu nikmatnya luar biasa Bu. Dados urip niku mboten parang sederhana. Niku maksudnya nopo? Karyanya nggak boleh sederhana, amalnya nggak boleh sederhana, kebaikannya nggak boleh sederhana, pahalanya nggak boleh sederhana, tapi sikap dan gaya hidup kita tetap harus sederhana. Engkang pamungkas, setan dalam rumah tangga masuk melalui pintu nopo? Kokean serawung. Non sewu. Bahasa Indonesianya terlalu banyak bergaul. Berapa ibu melihat perubahan? Biar Mbak Kailung lale biasa. Barangan siki nek orang go klambi sing bermerek es ora telisik, punya telisik, teman-temannya semuanya harus seperti itu. Mbak Kai kayaknya biar nek metu ya wis raine yang kono. Siki nek metu janji orang skincare sing regane ora. Hati-hati Bu. Nun sewu kathah bergaul. Dan teman itu jenisnya ada 4. Ada manusia yang sifatnya seperti makanan, yang dibutuhkan setiap saat. Nek boten maem wetenge rasa ngelih. Niku wong apik tenan niku Bu. Jadi bertemanlah dengan orang yang sifatnya seperti makanan. Angger weruh dheke aku pengen tiru kebaikane. Weruh tingkah polahe aku iri karo tingkah polahe. Weruh ngendikane kok ngendikane apik, aku pengen ngomong apik. Dados seperti makanan, kita butuhkan setiap. Ning onten wong sing ketika kita gauli dia hanya seperti obat. Dibutuhkan hanya ketika kita sakit. Tok til pun boten meleh. Sing paling ala kita bergaul nggak dapat kebaikan, malah dapat penyakit dan racun. Jadi secara tidak langsung ulama itu mau matur, koncomu iku ana 3, siji kaya makanan, loro kaya obat, 3 kaya dene racun lan penyakit. Onten kanca sing gawa manfaat, onten kanca sing gawa obat, onten kanca sing boten beto manfaat, malah beto napa? Penyakit. Ya, Bu. Seorang ibu pernah bercerita. Saya boleh menyebutkan karena ibu tidak tahu siapa yang bercerita kepada kami.
Suaminya dulu hidup dengan sangat sederhana. Lalu dia berkumpul dengan satu komunitas. Lama kemudian seorang perempuan ini merasa aneh dengan suaminya, karena suaminya tak lagi mau memakai kaos sederhana. Dia hanya mau memakai pakaian yang bermerek dan mahal harganya. Loh kok kayak polisi? Puisi kok polisi? Aduh, Pak Polisi saya salah sebut. Kok kayak puisi mburine AAKP. Tadinya sederhana. Begitu bergaul dengan pergaulan tertentu, Masya Allah. Jadi pulang itu ndak mau kalau sederhana, maunya yang bermerek. Jane pakaian bermerek niku sing ngertos sing duwe merek niku tok, Bu. Nek sing mboten duwe merek niku mboten ngertos kok. Nek niku barang larang napa barang murah. Ya sing ngraoske niku sing nganggo niku tok. Ya ancane nek barang larang dienggo kepenak. Ning wong sing ora duwe merek niku ora ngerti kok, Bu. Kuwi barang larang napa barang napa mboten ngerti. Sing ngerti niku larang. Saya kemarin lihat tayangannya siapa itu anak saya lihat. Saya mau apa? Mau acara, mau beli apa? Jas 24 juta, sepatu 27, hem piro 18 juta, terus celana lah nyong sungkon nganggo sih emoh karena tidak tahu. Tapi bagi yang tahu sepatu nerek, wah ngaten Bu. Regane kan sing ngerti sing duwe merek kados kadang-kadang dicipta dengan limited edition. Jadi tidak ada yang make hanya nun sewu. Al mar'u ala dini khalili. Orang itu sesuai dengan agama temannya. Kaya ngopo koncone, kaya niku arep dadi. Niki ampun dibantah sebab nika ingkang ngendika niku Kanjeng Nabi Muhammad. Ingkang bersabda menika Nabi. Kalau Nabi bilang kamu itu akan seperti teman-temanmu, itu pasti kenyataan. Maka Rasulullah punya prinsip bergaul tapi tidak membaur. Napa Bu? Oh, salah. Membaur tapi tidak melebur. Ulangi. Silahkan berteman dengan siapa saja, tapi harus punya prinsip namanya jangan aku malah goceki iki. Maaf. Jangan melebur. Bergaul pada siapapun tapi jangan melebur. Maka ibunda ampun kok kayak kata nyawang, ampun katahan ngendikan, ampun kakek napa mangan, nomor sekawan ampun kakean pergaulan, batasi. Di antara 1000 kontak yang ada di sini, mana yang mengajak Anda kebaikan? Di antara 1000 kontak yang ada di HP ibu-ibu, siapa yang kalau meninggal mendoakan? Di antara 1000 kontak yang ada di HP ini, yang sering DM, yang sering apa, siapa yang kalau kita mati dia fasih membaca doa dan ikhlas mendoakan kita? Di antara sekian banyak teman yang ada di kontak ini, siapa yang mengingatkan kita sholat dan kepada Quran serta pengajian? Berapa? Itulah teman ibu yang sesungguhnya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan hanya 2 pergaulan. 1, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang akan dibawa ke dalam neraka dalam keadaan berbondong. Jadi perkumpulan pertama adalah perkumpulan yang kelak juga akan dikumpulkan berbondong-bondong menuju pintu gerbang api neraka. Perkumpulan yang kedua surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wahai malaikat, bawa tuh orang beriman yang bertakwa ke depan pintu gerbang surga dengan cara berbondong-bondong. Jadi bergaul, berkumpul sekuat kelompok apapun, muaranya 2. Kelompok yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan atau kelompok yang akan mengantarkan kita kepada keburukan. Ibu nek ngaos mboten no jenggo klambi sing aneh-aneh. Tapi kalau kita salah punya perkumpulan, sudah ngaji pakai pakaian bagus seperti ini, nanti di mana-mana pakai pakaian yang kurang bagus. Sing biasane rapet dadi pengen dinopo? Buka sithik, suwi-suwi ombo, suwi-suwi lenggo jilbab mong di. Nah, hati-hati. Sekali lagi jangan tersinggung, di Wonosobo tidak ada. Adanya di benua Antartika. Ingat itu. Jadi kalau mau nuntut selalu diceramah sing elek-elek tak guang teng benua Antartika. Sing teng Wonosobo antene sing
apik-apik. Demikian astaghfirullah li wa lakum. Saya akhiri, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Saya mohon izin langsung pamit. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.